Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a millatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Para pemirsa channel Muhammad Fatoni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas, menikmati indahnya dunia, menikmati beribu-ribu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita masih diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Para pemirsa channel Muhammad Fatoni yang dirahmati Allah, salah satu di antara hikmah disyariatkannya ibadah puasa bagi umat Muslim adalah membentuk karakter pribadi Muslim mukmin yang disiplin dalam setiap tindakannya. Disiplin merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan ini. Dalam sehari 24 jam, manusia sesungguhnya memiliki kesempatan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Namun kalau kita perhatikan, ada sebagian di antara mereka yang mampu untuk mencapai target-target dalam kehidupannya. Ada sebagian di antara mereka yang terbuai dengan berbagai macam godaan sehingga mereka tidak mampu mencapai target dari kehidupannya. Ada seseorang yang mampu melompati atau melebihi capaian dari orang lain. Ada juga di antara mereka yang ingin mengejar ketertinggalannya dengan yang lain, namun mereka tidak mampu untuk melakukannya. Para pemirsa channel Muhammad Fatoni yang dirahmati Allah, mengapa semua itu bisa terjadi? Sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Tentu ayat ini bukan sekedar untuk membombong manusia agar mereka punya kepercayaan diri, tidak. Tetapi memang secara hakikatnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tersempurna bentuknya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan para malaikat, dibandingkan dengan para jin, dibandingkan dengan
tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya, maka manusia memiliki bentuk yang sempurna. Karena itulah amanah yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quran itu pun juga diamanahkan kepada manusia. Karena begitu gunung-gunung ditawari, mereka tidak sanggup untuk menerima amanah tersebut. Dan ada satu lagi amanah yang cukup berat yang harus diemban manusia adalah bahwa di dalam diri manusia ini ada iradah, ada keinginan, yang dengan iradah tersebut maka manusia punya obsesi, punya cita-cita untuk lebih baik daripada sebelumnya. Namun sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa nyatanya amanah tersebut atau keinginan manusia tersebut ada kalanya antara satu dengan yang lainnya mampu untuk mencapai capaian yang melebihi dari yang lain, sementara yang lainnya itu tertinggal. Padahal potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, potensi yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sesungguhnya adalah sama-sama punya iradah, sama-sama punya akal. Rahasianya adalah bahwa mereka-mereka yang punya capaian, yang mampu untuk meraih capaian yang melebihi yang lain, mereka mau untuk berusaha lebih keras dibandingkan mereka-mereka yang tidak mampu. Seorang yang ingin lebih cerdas dari yang lainnya, sesungguhnya resepnya adalah sederhana. Dia belajar lebih dari yang lainnya. Kalau dia ingin mengungguli temannya yang punya kemampuan seperti ini, misalkan dia punya kebiasaan belajar 1 jam, maka dia harus punya memanage waktunya, belajar lebih keras, lebih dari dia. Kalau temannya adalah 1 jam, maka dia 1,5 jam. Begitu seterusnya. Nah, berkaitan dengan sifat disiplin itu, maka sesungguhnya disiplin ini adalah hal yang sangat penting yang menentukan manusia untuk bisa meraih capaian melebihi yang lainnya. Seorang yang ingin sukses tentu dia harus mendisiplinkan dirinya. Bagaimana tidak? Kalau dia ingin mencapai sesuatu tetapi dia tidak disiplin untuk mencapai sesuatu itu, maka bisa dipastikan bahwa sesuatu yang diinginkan itu tidak akan pernah tercapai. Maka salah satu di antara hikmah puasa adalah membentuk karakter disiplin dalam diri seseorang. Bagaimana dia mendisiplinkan dirinya. Sebagaimana kita pahami bahwa puasa adalah al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari terbit fajar, menahan diri dari segala sesuatu yang batal puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maka sesungguhnya seseorang yang sedang berpuasa, dia melatih dirinya untuk berdisiplin. Meskipun dia dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang tahu, dia tetap mendisiplinkan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, dan baru nanti akan makan ketika sudah tiba waktunya berbuka, yakni ketika menjelang datangnya waktu maghrib. Pun pula ketika malam hari, sebelum dia bangun, sebelum dia berpuasa, maka ada syariat bagi umat Islam yang diperintahkan, disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu dengan memakan sahur, supaya ketika dia nanti menjalankan puasa, kondisi tubuhnya tetap fit dan dia tidak menjalahkan puasa, tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang produktif. Maka sesungguhnya disinilah nilai dari puasa itu. Dia bekerja tanpa diawasi, dia mendisiplinkan diri meskipun tanpa ada orang yang tahu, mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa,
satu hal yang sangat luar biasa. Maka sesungguhnya ketika Idul Fitri itu sudah datang, Idul Fitri bukanlah bagi mereka yang sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak. Tetapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka-mereka yang betul-betul mengalami kualitas peningkatan dalam hal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, Allah memberikan peningkatan dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul mampu untuk berdisiplin dalam waktu kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul beruntung baik dalam kehidupan di dunia, terlebih saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah. Wa minal khaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.